Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-awwalu alla yashtagila bihi wa huwa min furudil kifayati man lam yatafarrag min furudil a'yani. Al-awwalu, syarat yang pertama, alla yashtagila bihi, tidaklah boleh sibuk dengannya, wa huwa min furudil kifayati, padahal itu termasuk fardu kifayah. Siapa yang nggak boleh sibuk? Man, seseorang, lam yatafarrag, yang belum selesai, belum tuntas, min furudil a'yani, dari fardu-fardu ain. Wa man alaihi fardu ain, wa man alaihi fardu ainin, dan barang siapa yang pada dirinya masih ada kewajiban fardu ain, ilmu fardu ain, fastagil bi fardi, fastagola lalu dia sibuk bi fardi kifayatin, dengan fardu kifayah, wa za'ama anna maqsadahu, dan dia menduga bahwa tujuannya siman al-haqqu adalah kebenaran, bahwa kadzabun, maka itu tukang bohong. Kadzab itu lebih parah dibanding ini Ustaz, lebih parah dibanding kadzab, lebih parah dibanding kadib. Kalau kadib biasa aja, tapi kalau udah kadzab udah bohong banget. Itu namanya sigot tarjumu. Kalau disebut, kalau hanya sekedar disebut misalnya ghafir, pengampun, tapi kalau sudah ghaffar, maha pengampun. Kadib, bohong biasa orang, tapi kalau sudah kadzab, maka tukang bohong, kadzab. Makanya Musailamah disebut Musailamah al-kadzab, udah banyak bohongnya, kadzab. Fahuwa kadzabun. Ini pembahasan tentang munaqasyah, munadharah atau musyawarah. Diskusi, musyawarah, rembugan, ya boleh dilaksanakan ini dengan beberapa syarat. Kalau alasannya kemarin mengikuti sunnahnya para sahabat, toh para sahabat dulu juga musyawarah, dulu juga kadang-kadang berdebat. Kalau ngikutin sunnahnya para sahabat, maka ketahuilah sahabat Rasulullah mengadakan musyawarah atau diskusi itu dengan syarat-syarat tertentu, dan ini harus dipenuhi. Pertama syaratnya, orang yang melakukan perdebatan, entah itu ilmu kalam atau ilmu fikih, melakukan diskusi panjang sampai bantah-bantahan, ini haruslah orang yang sudah selesai tentang ilmu-ilmu fardu ainnya. Ilmu-ilmu fardu ainnya ini harus tuntas dulu, harus selesai. Ilmu tentang sholat yang fardu ain, memang puasa Ramadan fardu ain, zakat kalau memang dia seorang mustahik, udah benar-benar tuntas ilmunya itu. Jangan dia orang yang belum tahu, wudu aja masih ini lepotan, sholat juga masih belum tahu syarat dan rukunnya yang benar-benar, masih belum bisa bedain mana rukun mana sunnah dalam sholat. Dia kata baca subhana rabbiyal azimi katanya wajib. Belum tahu tuh dia, belum bisa bedain mana sunnah dalam sholat, mana wajib, belum bisa bedain. Udah ya berkoar-koar, berdebat, diskusi masalah agama, bohong tuh orang gitu, bohong, nyibuk-nyibukin diri dengan sesuatu yang fardu kifayah, nggak boleh. Karena musyawarah, munaqasyah itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah kan kita tahu semua, asal udah ada orang yang melaksanakan itu, yang lain gugur, udah nggak usah ikut-ikutan, kan fardu kifayah. Di kampung itu pada masa itu udah ada yang melaksanakan rembugan, diskusi, musyawarah, maka kita udah nggak usah ikut-ikut, biarin aja dia, karena hukumnya fardu kifayah. Munaqasyah atau musyawarah itu hukumnya fardu kifayah, udah gugur kalau udah ada satu dari antara kita udah melaksanakan itu. Nah, orang yang memang belum tuntas dalam ilmu-ilmu fardu ain, ilmu fardu ain yang ada pada ibadah-ibadah pokok itu, ibadah mahdhah, sholat, puasa, zakat, haji, yang belum selesai pada ilmu-ilmu ini, maka dia dilarang melakukan perdebatan atau musyawarah hal-hal
yang alasannya ngikutin para sahabat nggak boleh, karena para sahabat melakukan itu udah selesai semua urusan-urusan fardu kifayah, fardu ainnya sudah selesai, sudah tuntas. Nah, orang yang bela-belain fardu ain, bela-belain fardu kifayah, tapi ninggalin fardu ain, maka itu orang yang bohong, salah kaprah, nggak boleh. Memang biasanya mereka pada zaman itu, pada masa Imam Ghazali, mereka yang melakukan itu alasannya ini harus ada yang begini, menyelesaikan permasalahan ini, menyelesaikan permasalahan yang belum pernah ada di masa-masa sebelumnya, kita harus bahas ini. Alasannya begitu. Rasanya ini fardu kifayah, harus ada yang begini. Sama kayak amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Man ra'a minkum munkaran, apa ya Jis? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Iya. Terus kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil munkar wal takum minkum ummatun, kaitan dengan itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wal takum minkum itu minnya min tabi'id, hendaklah ada sebagian dari kalian, min tabi'id sebagian. Man ra'a minkum, minnya min tabi'id, barang siapa yang mengetahui, melihat sebagian dari kalian, min tabi'id sebagian. Kalau udah ada sebagian yang lihat dan sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yang lain udah nggak usah. Jadi nggak usah terus pada bawa pentungan masing-masing. Ya, ada yang bawa senapan, amar ma'ruf nahi mungkar, nggak usah. Kalau udah ada satu orang atau satu pihak, apalagi kita di negara hukum, apalagi kita di satu wilayah yang memang sudah ada petugas-petugasnya atau aparat-aparatnya, maka itu tugas aparat. Laporin aja, tinggal lapor RT lapor ke RW ke lurah, datang Satpol PP, udah. Itu amar ma'ruf nahi mungkar fardu kifayah, bukan fardu ain. Demikian juga musyawarah, ini fardu kifayah juga. Munaqashah atau perdebatan, ini fardu kifayah. Orang yang belum selesai, belum tuntas fardu ainnya, nggak boleh bergelut dengan perdebatan yang sifatnya fardu kifayah. Namanya ngalahin fardu ain demi fardu kifayah, itu bohong. Dia berdebat cuma pengen dapat kemasyhuran aja, biar dikata fasih kali, atau biar dikata jago menjatuhkan lawan. Tuh. Wa mithaluhu may yatrukus sholata fi nafsihi wa yatajarradu fi tasliti abi wa nusjiha. Dan perumpamaan orang ini, orang yang sibuk dengan fardu kifayah, debat tapi lupa sama fardu ain, wudu aja belum benar, itu mithaluhu perumpamannya man yatrukus sholata, orang yang meninggalkan sholat fardu fi nafsihi, pada dirinya sendiri, wa yatajarradu fi tasliti abi wa nusjiha, tetapi dia hanya, ya tajarrud itu menyendiri, hanya fitahsil tiabi, hanya menyendiri fitahsil tiabi dalam menghasilkan baju, wanus jiha, dan menyulamnya, wayaqulu, dan dia berkata, gharodi, kalau di saya ada hamzahnya ya, di yang lain, di naskah-naskah ihya yang lain itu nggak pakai hamzah, sat. Kalau di situ ada apa itu? Ada hamzahnya, asturu ya. Asturu ya. Ada juga yang pakai sat. Kalau asturu ya maksudnya saya menutup. Tapi biasanya kalau begini ada annya. Gharodi an asturo. Ada juga sebagian naskah ihya yang nggak pakai hamzah. Jadi gharodi satro auratin. Tujuanku asturu, aku menutup aurataman yusolli, auratnya orang yang sholat, uryanan, dalam keadaan telanjang, wala yajidu tauban, dan orang yang sholat itu tidak mendapatkan baju, tidak menemukan baju. Fa inna dalika, ini komentar Imam Ghazali, fa inna dalika, maka sungguhnya itu rubbama yattafiqu, kadang-kadang memang sepakat terjadinya dalika. Kadang-kadang memang ada yang seperti itu, mungkinun, juga mungkin, kama yasumul faqihu, sebagaimana yang diduga oleh orang-orang ahli fikih, an-Nawawi an-Nawadidi, bahwasannya terjadinya sesuatu yang langka, allati anhal bahtu, yang dengannya ada pembahasan fil khilaf, dalam masalah khilaf, itu mungkin, memang mungkin. Orang yang belum selesai ilmu fardu ainnya, dia ilmu puasanya aja masih dia bilang puasa batal kalau ini
isep pep misalnya, isep pep nggak batal, puasanya aja dia belum selesai belajar ilmunya, tapi udah bela-belain debat urusan agama. Taruhlah nggak urusan fikih, saya mah fikih masih belum, misalnya begitu dia alasannya. Yang penting saya mau urusan ini nih, urusan Tuhan dan urusan akidah. Saya debat dan lawan sama orang-orang kafir. Bohong orang itu. Orang dirinya aja belum selesai ngurusin urusan yang wajib buat dia itu puasa, tapi dia berdebat. Udah ngaji aja dulu. Maksudnya Imam Ghazali gitu. Perumpamaan orang seperti ini, analoginya adalah orang yang dia nggak pernah sholat, tapi kerjaannya bikin baju aja, bikin baju. Ngapa bang nggak pernah sholat? Saya kasihan orang-orang kalau saya nggak bikin baju, sholatnya pada telanjang. Alasannya begitu. Padahal udah banyak banget yang namanya almiyah pokok mereknya kan banyak banget udah. Yang Ustadz Pasa atau Ustadz itu punya sepasa sama Ustadz siapa? Joinnya. Kalau sampai di punya kan banyak banget. Dia cuma alasan doang, dia nggak sholat. Alasannya ini saya nutupin orang-orang yang sholat supaya jangan pada telanjang. Kan ini fardu juga. Itu fardu kifayah dan gak banyak yang melaksanakan itu. Itu mah alasan belaka. Orang yang seperti itu hanya dia berkilah, dia hanya ngeles, yang gak mau melaksanakan kewajiban demi yang sesuatu yang sifatnya fardu kifayah. Padahal fardu ainnya gak pernah dilaksanakan. Memang betul ada seperti itu orang yang dalam kondisi, atau ada kondisi yang memang orang benar-benar sholat dalam keadaan telanjang itu gimana? Pembahasan itu memang ada, tapi itu jarang banget terjadi. Dan kalaupun itu terjadi, yang bahas udah banyak di kitab-kitab. Dan gak usah alasan pakai bikin baju buat orang yang sholat biar nggak pada telanjang. Udah sholat aja biar benar. Maksudnya Imam Ghazali gitu, nggak boleh orang sibuk dengan yang fardu kifayah mengalahkan fardu ain. Wal mushtagiluna bil munadharah muhmiluna li umurin hiya fardu ainin bil ittifaq. Orang yang sibuk dengan perdebatan, muhmiluna, mereka itu melalaikan li umurin hiya fardu ainin bil ittifaq, melalaikan urusan-urusan yang urusan itu justru fardu ainin, fardu ain bil ittifaqi, secara mufakat. Udah ittifaq itu fardu ain, ya malah dia lalaikan. Wa man tawajjaha alaihi raddu wadi'atin, barang siapa yang menghadap padanya apa raddu wadi'atin, penitipan sesuatu yang dititipkan, fil hali, dalam saat itu juga, faqoma, lalu dia malah berdiri, wa ahrama, dan dia malah takbiratul ihram disolati dengan solat allati hiya aqrabul qurbati, yang solat itu memang termasuk qurbah atau mendekatkan diri yang paling dekat ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, asabihi, maka dia telah durhaka kepada Allah. Tuh ya, sibuk sama munadharah atau diskusi perdebatan, padahal ada fardu ain di depan mata, ada fardu ain di depan mata, ini justru dia lalaikan. Contoh kayak begini, contohnya ada fardu ain di depan mata yang memang nggak bisa kita tolak. Apa itu? Nolongin orang. Ini ada orang nitipin raddu wadi'ah, ini ada orang nitipin sesuatu, ini saya titipin anak saya mau pergi gitu, atau ini tolong anak saya belum makan, saudara tolong kasih makan gitu. Udah bener-bener nangis itu anak, sementara waktu asar masih lama. Orang minta tolong jam 3:30, waktu asar ya baru masuk itu juga jam 3:30. Orang minta tolong malah dia lalaikan. Ntar saya salat dulu, takbir, Allahu Akbar, kayak orang itu orang asobi. Asobi maksudnya asobihi, durhaka kepada Allah, karena ada kewajiban yang di depan mata yang harus diprioritaskan lebih dahulukan. Kita pengen sholat, emang betul-betul pengen sholat, tapi ada orang yang minta tolong, tinggalin dulu sholatnya. Harus diprioritaskan orang yang minta tolong, karena orang yang minta tolong ini pun sama-sama fardunya, sama-sama dia minta tolong kepada kita dan kita wajib menolongnya, sama-sama fardu. Maka harus ada prioritas mana yang lebih dahulukan. Ini antara fardu ain dengan fardu ain. Jadi nggak boleh dengan alasan sholat, iya sholat ini kan aqrabul qurbat, sholat ini sesuatu yang paling bagus buat mendekatkan diri pada Allah. Gara-gara itu kemudian kita mengesampingkan hablum minan nas, nggak boleh. Nah kecuali kalau waktunya udah pengen habis, ya waktu sholat udah pengen habis,
Nah, boleh kita, ntar ya habis sholat ya 5 menit lagi nih ya orang udah pengen maghrib, boleh. Fala yakfi fi kauni syahid mutian kaunu fi'lihi min jinsi ta'at. Maka tidaklah cukup dalam status seseorang mutian sebagai orang yang taat, tidaklah cukup apa kaunu fi'lihi, keadaan perbuatannya orang min jinsi ta'ati, dari jenis ketaatan saja. Malam yura'i fihil waqta, selagi dia tidak memelihara di dalam jenis taat itu al-waqta, akan waktunya, wa syurut dan syarat-syarat, wa tartib dan tartib atau urutannya. Ada tartib, ada urutannya, mana yang lebih didahulukan harusnya. Orang nggak hanya bisa dikatakan taat kepada Allah hanya dengan sekedar sholat nih, dia sholat terus, dia sedekah terus nih. Tidak bisa orang disebutkan ahli taat kepada Allah atau ahli ibadah hanya dengan cara itu. Tapi juga harus tahu syarat-syarat, waktu-waktu dan tertibnya, mana yang harus didahulukan. Dia harus melihat waktu, melihat syarat-syarat, dan melihat tertib mana yang harus didahulukan dibanding yang lain. Kayak contoh tadi, yang dahulukan ya nolong orang dulu, karena memang waktunya lebih banyak, waktu sholatnya masih ada banyak, maka lebih dahuluin nolongin orang. Nah, orang bisa disebut ahli ibadah atau ahli taat bukan sekedar dia banyak taatnya, tapi harus juga dia itu memperhatikan syarat, waktu, dan juga prioritas tadi. Sama halnya dengan diskusi atau perdebatan, ini juga harus lihat mana yang prioritas. Jelas yang fardu kifayah itu harus dikalahkan kalau fardu ainnya belum selesai atau belum tuntas. At-tani alla yara fardu kifayatin ahamma, fardu kifayatin ahamma minal munadharah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.